Setelah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita berkumpul pada sore hari ini untuk mengenang perjamuan terakhir. Jadi kita seperti para rasul pada waktu itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus karena banyak peristiwa penting yang mau diwariskan ditinggalkan oleh Yesus bagi mereka sebelum ia menjadi besar. Maka marilah kita juga membuka hati, biarkan hidup kita dikuasai oleh kuasa Tuhan, supaya segala salah dan dosa kita diampuni, agar kita memperoleh rahmat dan berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Sadar bahwa seringkali kita jatuh dalam kelemahan dan dosa-dosa yang sama,
Maka marilah dan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah di surga.
mempersembahkan tujuh yang kita bawa dan keluarga kita masing-masing, baik untuk pekerjaan, untuk kesehatan dan keselamatan keluarga kita, untuk keharmonisan dalam keluarga, dan juga ingat dan doakan saudara-saudara kita yang sedang berada sakit untuk penyakit kita karena selalu dan mengatakan bahwa Allah menghormati beda dan kebenaran juga menunjukkan bahwa kita masalah pemimpin kita yang telah berulang dan juga dunia kita dan doakan kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan kita kasih ini anugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban baru sepanjang masa pada malam Dia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga Kau berkenankan menikmat cita kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Anugerahilah rahmat cita kasih bagi umat-Mu yang berhimpun saat ini di sini, supaya kami juga bisa meneladani Engkau dalam masa mengasihi dan saling melayani dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami yang bersatu dan menikah dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran putih. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah
bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus Kristus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini untuk mengenangkan daku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang kita lakukan dalam ibadat sabda ini, liturgi sabda ini, yaitu pembasuhan kaki lalu khotbah. Biasanya khotbah dulu baru pembasuhan kaki, tapi romo balik. Saya mau membasuh kaki dulu, setelah itu baru saya berkhotbah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir suasananya bagus, lagunya juga bagus. Apa yang sedang kita buat ini adalah perintah Yesus. Tuhan Yesus bersabda, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saya membasuh kaki bapak-bapak, Romo membasuh kaki bapak-bapak. Bapak-bapak wajib membasuh kaki istri dan anak. Kenapa Romo tidak membasuh kaki istri? Karena bukan murid saya. Tapi sebetulnya saya mau supaya kita betul-betul menghayati firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, supaya kita saling membasuh kaki. Maka ada dua bagian dalam khotbah saya malam ini. Ada dua bagian. Yang pertama, aku mau memberitahu dulu misteri-misteri apa yang dirayakan pada Hari Raya Kamis Putih ini. Yang pertama, Yesus menetapkan institusi Ekaristi. Ya, Yesus menetapkan institusi Ekaristi yang harus dilakukan terus-menerus. Karena Yesus berkata, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi peristiwa ini seperti terjadi pada zaman Musa ketika mereka merayakan Paskah di Mesir. Ada perintah bahwa Allah akan memusnahkan setiap anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, juga dewa-dewa mereka. Tetapi kalau ketika Allah lewat, dia melihat tanda di pintu-pintu itu ada tanda darah anak domba atau kambing, dia akan melewati. Berarti ini keluarga, rumah, bangsa pilihan. Dan ada perintah Allah, lakukanlah ini terus-menerus secara turun-temurun. Maka orang Yahudi pun merayakan Paskah sampai hari ini. Hanya memang Paskah yang kita rayakan untuk mengenang sengsara dan wafat Yesus ini berbeda dengan Paskah Perjanjian Lama. Bukan lagi darah domba, bukan lagi darah kambing, tapi darah Kristus sendiri. Ketika dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Dia mengambil anggur dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Jadi Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dan membebaskan kita. Yang kedua yang ditetapkan oleh Yesus di dalam malam perjamuan terakhir adalah institusi imamat para rasul. Kenapa? Karena Yesus memerintahkan supaya ini dilakukan terus-menerus. Nah, kalau tidak ada imam, siapa yang merayakan? Maka Yesus menetapkan juga para rasul sebagai imam-imamnya untuk merayakan Ekaristi ini. Dan para rasul meneruskannya kepada para uskup kepada para imam. Maka ada orang awam kan nggak bisa merayakan Ekaristi. Ya. Yesus menetapkan dua hal ini karena ini sangat penting. Supaya apa? Supaya setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menghadirkan Kristus di sini, di altar ini. Maka biasanya Romo berulang kali berkata, kalau pada saat konsekrasi Anda tidak boleh meninggalkan ruang gereja karena Anda rugi. Pada saat konsekrasi itu Yesus hadir. Dan Anda boleh tuh minta sesuatu. Karena Yesus bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Hanya kamu tidak tahu kapan Yesus hadir sehingga saya bisa meminta. Jadi ini malam ini, Hari Raya Kamis Putih itu, Yesus menetapkan dua hal itu. Bahwa ada kemudian Yesus memberi contoh, Yesus memberi teladan, iya. Yesus memberi perintah baru, iya. Yaitu perintah apa? Saling mengasihi.
Yesus menetapkan perintah-perintah yang lain supaya kita saling melayani, total harus saling melayani. Itu bagian pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagian yang kedua yang mau bicarakan adalah tentang pembasuhan kaki. Mungkin lewat, bisa juga Anda dengar khotbah dimanapun, mungkin tidak pernah ada yang berbicara tentang pembasuhan kaki. Hanya dilewat dalam Injil saja bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya, kemudian dicoba divisualisasikan dengan imam membasuh kaki dan sebagainya. Kalau zaman dulu sih hanya laki-laki yang membasuh kakinya. Tetapi saya sudah beberapa kali melakukan ini. Ibu-ibu juga boleh, perempuan juga boleh, karena perintah Yesus tadi itu, supaya kita harus saling membasuh kaki. Dan Yohanes Paulus kedua sudah melakukan itu. Ya, di penjara bahkan orang Islam, pengungsi-pengungsi yang ditahan sebagai tahanan di Roma itu, dia datang dan membasuh kaki mereka. Nah, malam hari ini saya mengajak kita merenungkan soal pembasuhan kaki ini. Kita tahu bahwa kaki itu bagian tubuh yang paling bawah. Tapi apakah Anda tahu bahwa kaki ini perannya sangat penting? Kaki ini bisa mengantar Anda untuk ke jalan keselamatan atau bisa juga jalan kebinasaan. Kaki ini bisa mengantar kita untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi bisa juga melakukan hal-hal yang jahat. Kaki ini juga bisa membatalkan sebuah rencana besar. Orang merancang sebuah rencana kejahatan yang begitu besar, tapi kaki enggan melangkah, rencana itu tidak akan terwujud. Kaki itu sangat penting. Itulah sebabnya kenapa Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Petrus menolak. Tapi Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau bukan bagian dari saya. Maka Petrus bilang, kalau gitu Tuhan, jangan hanya kaki, tapi tangan juga kepalaku. Dia bilang, kamu sudah mandi. Maksudnya kita itu sudah dibaptis, engkau sudah bersih, tapi tidak semua. Kaki ini yang perlu dibasuh terus-menerus. Supaya apa? Supaya kaki ini mengantar kita melakukan tugas, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kaki ini tidak patut kita pakai untuk menendang atau menyingkirkan orang lain. Kaki ini harus membawa kita melangkah, mendekati orang lain, merangkul mereka sebagai saudara dan sebagainya. Jadi mari kita sadar diri, kita perlu membasuh kaki kita. Sangat penting. Maka ini menjadi refleksi bagi kita semua. Kalau selama ini pernah kakiku membawa saya ke hal yang tidak baik dan benar, bertobatlah. Biarlah Yesus membasuh kakimu. Kalau anak sekolah atau pelajar, jam-jam sekolah tapi justru kakinya melangkah ke kafe atau ke warung soto, apakah ini hal yang baik? Kaki perlu dibasuh. Tetapi kakimu itu mengantar kamu, mengayunkan langkahmu sehingga engkau masuk ke ruang kelas untuk belajar dengan baik. Berarti kakimu membawa engkau menuju kepada kemuliaan Allah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin juga lepas dari perhatian kita selama ini, barangkali saya juga baru tahun ini berkhotbah tentang kaki, Yesus membasuh kaki. Minggu Palma saya berkhotbah tentang keledai, ya kan? Saya berkhotbah tentang keledai, tapi tidak di sini, di desa, di Karangrau. Jadi selalu ada sesuatu yang baru. Padahal kita ini merayani terus, tapi kitab suci ini sangat kaya dengan apa yang bisa kita khotbahkan. Setiap kata yang diucapkan baik oleh Allah maupun oleh Yesus itu semua bermakna.
dan bisa menjadi teguran, bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terutama ibu-ibu, jangan iri, loh kok aku kok nggak dibasuh kakiku. Nggak apa-apa, nanti kesempatan lain kalau mau kita basuh semua, ya basuhlah semua, nggak apa-apa. Dan kepada bapak-bapak yang membasuh kaki istri dan anak, Romo tidak sedang merendahkan Anda, tetapi menyadarkan, mengingatkan bahwa dalam keluarga juga kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, maka kita harus saling membasuh kaki, saling memaafkan, saling mengampuni. Supaya apa? Supaya kasih Kristus tetap tinggal dalam keluarga, kapan dan dimanapun. Supaya kasih Kristus juga tinggal di lingkungan kerjamu, supaya kasih Kristus tinggal di dalam lingkungan masyarakat. Jadi jangan menggunakan kaki untuk hal-hal yang tidak terpuji, tapi gunakanlah kakimu sebagai ciptaan Tuhan untuk semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memasuki hari suci Paskah ini yang kita awali dengan Kamis Putih. Kamis Putih saya lihat banyak yang pakai putih-putih semua. Ini memang warna liturginya putih, tapi bukan untuk mengklaim bahwa warna baju umat juga harus putih. Bukan. Anda mau pakai merah kah, mau pakai hijau kah, yang penting hatinya yang putih. Ya toh? Hatinya yang putih. Kor juga putih-putih, ada apanya itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal ya, bahwa pada hari raya Kamis Putih ini Yesus menetapkan Ekaristi supaya kita lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena pada saat kita merayakan Ekaristi, Yesus hadir secara real nyata. Maka dibutuhkan orang yang merayakan itu, yaitu para imam. Maka Yesus menetapkan juga pada hari raya Kamis Putih ini institusi imamat bagi para gembala yang akan merayakan Ekaristi ini, supaya selalu membawa umatnya mendekat pada Yesus Kristus. Dengan demikian, kaki kita yang dibasuh ini mengantar kita melangkah semakin dekat dengan Yesus Kristus, supaya kita juga memperoleh tidak hanya penebusan dan keselamatan, tetapi juga memperoleh kasih dan belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan renungan ini, mari kita bangkit berdiri, kita menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita, memanjatkan doa kita kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama.
kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Mari kita sebenarnya persembahkan satu intensi yang kita bawa dari keluarga kita masing-masing untuk berpada untuk Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa umat-Mu dan antarlah mereka masuk di dalam kasih dan kebaikan-Mu pada hari raya Paskah ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ku bawa
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Bersama dengan intensi-intensi yang kita doakan pada malam hari ini, marilah kita berdoa supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika kami mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Kamis Putih ini kami menghadap Dikau satu sejiwa dengan seluruh umat di paroki ini, juga di Keuskupan Purwokerto dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Biarku milik Dia.
penataan dunia ciptaanmu ini yang Engkau tentukan sebagai tempat kediaman dari semua orang, dan pelihara ikatan dan hubungan kami dengan Engkau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap bahwa tiada kekuatan ataupun kekuasaan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan hati kita dan kita akan bersama-sama memindahkan sakrament kudus ini ke aula. Di sana kita akan berjelaskan kembali.
Bapak Ibu yang masih berdiri dan adik-adik mohon sini. Mau datang Pak. Ayo, kalau masuk sini.